Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam pada pelajaran keempat, yaitu tentang tema bersuci. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah ada dua macam, yaitu yang pertama tentang bersuci dan yang kedua tentang tata cara bersuci. Nah, berikutnya kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang bersuci. Bersuci disebut juga sebagai toharo. Jadi, bersuci nama lainnya adalah toharo. Bersuci ada dua macam, yaitu yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari najis adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat serta benda lainnya. Sedangkan bersuci dari hadas ialah membersihkan atau menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Nah, sekarang anak-anak kita belajar tentang macam-macam najis, yaitu ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah kencing bayi anak laki-laki yang masih minum ASI atau air susu ibu dan bayi laki-laki itu belum makan apapun. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassito, yaitu najis sedang. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga air kencing manusia dewasa. Dan yang ketiga, najis mughalladho atau najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Nah, itu anak-anak macam-macam dari najis. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam hadas. Yaitu hadas ada 2. Yang pertama hadas kecil. Contohnya adalah kentut, lalu buang air kecil atau pipis dan buang air besar atau berak. Berikutnya yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah haid, ini untuk anak-anak wanita, dan nifas, yaitu orang yang setelah melahirkan. Nah, berikutnya anak-anak kita belajar tentang tata cara bersuci. Perhatikan pada keterangan berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, bersuci harus menggunakan air yang suci dan bersih. Ya, harus menggunakan air yang suci dan bersih. Nah, berikut ini air yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa saja? Coba kita perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu air hujan. Berikutnya adalah air sungai. Lalu berikutnya air terjun. Dan yang terakhir adalah air salju. Nah, ini adalah air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Berikutnya anak-anak sekalian, kita belajar tentang tata cara bersuci. Ya, bagaimana sih caranya bersuci itu? Kita lihat, tata cara bersuci itu ada 2. Yaitu bagaimana kita bersuci dari najis dan kotoran. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, bagaimana cara bersuci dari najis dan kotoran? Caranya diantaranya adalah yang pertama mandi. Nah, ketika mandi anak-anak, kita mulai dengan membaca basmalah. Lalu kita bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Lalu kita keringkan dengan handuk. Lalu berikutnya, tata cara bersuci dari najis dan kotoran yang kedua adalah istinja. Apa sih istinja itu? Yaitu bersuci setelah buang air kecil, BAK, atau pipis, dan bersuci setelah buang air besar, BAB, atau berak. Atau sering kita mengenalnya dengan namanya cebok, ya. Jadi setelah pipis atau setelah berak, maka kita bersuci, itu namanya istinja.
Nah, berikutnya bersuci dari hadas. Ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah wudhu. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Nah, tayamum itu kalau mau wudhu tidak ada air, maka menggunakan debu sebagai gantinya air. Dan yang ketiga adalah mandi jinabat, yaitu mandi besar. Nah, berikut anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 3 tugas, kalian kerjakan ya. Semangat anak-anak, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.